sidang dakwaan dugaan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, ada sederet hal menarik sekaligus menegangkan yang terjadi selama persidangan juga setelah persidangan. Nikita yang dikenal sebagai artis kontroversial yang kerap berapi-api ketika berhadapan dengan lawannya kembali beraksi. Sebelum akhirnya teriak-teriak setelah persidangan, ia pun sempat ditegur hakim lantaran sering menoleh ke arah pengunjung sidang. Jadi kita ingatkan ya, khususnya kepada terdakwa ya. Kepada terdakwa kita ingatkan ya, bahwa tadi penasihat hukumnya meminta agar surat dakwaan dibaca dengan lengkap. Tentunya dengan harapan bahwa nanti terdakwa bisa memahami dan mengerti isinya ya. Oleh karenanya harus sejalan ya penasihat hukum dengan terdakwa. Jangan sampai surat dakwaan dibacakan, terdakwa ada melakukan komunikasi dengan pengunjung, begitu ya. Jangan sampai nanti ditanya apakah terdakwa paham, mengerti, dijawab tidak mengerti, kan begitu ya. Bisa dimengerti terdakwa? Silahkan dilanjutkan penuntut umum. Apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya ya, Mbak. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan dokter yang mulia. Iya, sudah mengerti. Ya menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya? Iya, saya mengerti. Sudah mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan, begitu ya. Oke. Tanda-tanda pemberontakan sudah mulai terlihat. Kendati demikian, pemberontakan Nikita bukan tanpa alasan. Ia seperti memiliki bukti yang kuat untuk bisa menunjukkan pada publik bahwa tudingan pemerasan yang dialamatkan padanya sama sekali tidak benar. Setelah persidangan selesai, Nikita yang hari itu mengenakan baju putih lengan panjang dan celana hitam serta sebuah kacamata terdengar mengamuk ketika dirinya seolah dilarang oleh jaksa untuk berbicara kepada awak media. Tangan udah diborgol, santai aja, nggak perlu takut gua mau ngomong apa. Mas kasih jalan, Mas. Udah kayak apa? Jalan. Ayo, Mas. Jalan. Jangan di rumah. Kita mau ngomong apa lagi? Bang, Jangan boleh ngomong. Iya, Tunggu Bang Fahmi. Tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, gua ini bukan aja nggak diginiin. Kendati marah-marah ketika keluar dari persidangan, namun publik juga menyoroti penampilan artis kontroversial tersebut. Tidak seperti terdakwa pada umumnya, Nikita terlihat glowing dan bersinar saat berada di dalam ruang sidang. Ketika pertama kali tiba, ia bahkan tampak tersenyum ke arah awak media. Amarahnya baru meledak setelah mendengar BAP dari pihak Reza Gladys yang menurutnya berubah-ubah. cantik banget dia. Gimana kalau kesiapan persidangan udah siap, Kak? Mendengar dakwaannya nanti. Siap. Nanti kegiatan apa aja sih Paniki untuk sidang hari ini? Kegiatannya belajar bikin rambut, motel, olahraga. Iya dong. Harapan untuk dakwaannya kan ini. Kan ini yang ditunggu. Nanti kalian dulu sendiri dakwaannya ya. Ayo bener dikit, pelan-pelan aja. Yang mau disampaikan ke RG. RG. Fleksi. Masalah harta bendamu nanti persidangan ya. Ini kalau dihadirin disampaikan nggak nih? Oh pasti dong. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Banyak. Ya, jadi
Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu ya. Kalau pihak sana tidak mau, itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Maaf-maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih. Iya. Maaf-maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan ini pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Seperti diketahui, dalam laporannya, Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki, diduga melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys dengan uang sejumlah 4 miliar rupiah. Ditransfer 2 miliar, sisanya akan diberikan secara tunai pada 14 November 2024 silam. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan, kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Bukan namanya Nikita Mirzani jika diam dan menerima apapun yang terjadi pada dirinya tanpa banyak tanya. Dalam kasus ini, Nikita seolah yakin betul kalau tudingan yang dilancarkan pihak Reza Gladys sama sekali tidak beralasan. Itulah sebabnya ia akan terus berjuang hingga akhirnya bisa menghirup udara segar. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, kemarin memang dunia maya ini dihebohkan ya dengan penampakan seorang Nikita Mirzani di Borgol ya, dikerumunin oleh media juga dan pastinya terlihat di sini bahwa Nikita Mirzani ini sangat menahan emosi ya. Ada hal-hal yang emang ingin disampaikan begitu lama dan pastinya juga terlihat bahwa kondisi semakin memanas ya antar pihak Nikita Mirzani dan juga Reza Gladys. Itu dia, tapi yang di sini mungkin membuat seorang Opa Jeju salah fokus adalah keglowingan dari seorang Nikita Mirzani. Kita
lihat itu tidak seperti orang yang mungkin habis ditahan atau gimana, tetap slay, tetap cantik, tetap glowing, bahkan juga head to toe-nya itu luar biasa, lebih ke seperti ibu-ibu pejabat ya Oh Bu iya ya. dong ya, namanya Nikita Mirzani kan selalu menjaga penampilannya Benar. begitu ya. Dan tadi juga kita melihat bahwa Nikita Mirzani juga sampai memohon gitu ya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk adanya perhatian khusus gitu ya. Ya kalau begitu kita lihat aja ya apakah mungkin pihak Nikita Mirzani juga akan melaporkan kembali, we'll never know ya. Karena memang biasanya kasus seperti ini yang makin rumit kadang-kadang juga nggak ada endingnya pada akhirnya. Nggak ada endingnya dan pastinya juga semakin viral gitu ya. Tapi sekali lagi mungkin untuk Nikita Mirzani biar kita doakan yang terbaik karena gimana pun kan ada keluarga yang menanti dia gitu ya. Jadi sekali lagi biar kebenaran yang nantinya akan terungkap.